Jadi langsung saja kita bahas, masih dalam kitab Maqasidus Shaum. Sekarang kita akan bahas Al-Faslul Ashir fil Ayyamil Lati Nuhiya an Siyamiha, menjelaskan tentang hari-hari yang dilarang untuk kita puasa. Puasa itu bagus, tapi kalau bukan pada tempatnya bisa tidak bagus. Yang pertama, as-shaumu ba'da intisab Sya'ban. Puasa setelah 15 Sya'ban. Ya. Fa'amsiku anisyam hatta yadkhula Ramadan. Maka tahan puasa sampai nanti masuk bulan Ramadan. Jadi nanti sudah masuk bulan Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban, itu kita, apalagi yang tidak terbiasa melaksanakan sholat atau puasa sunnah, kalau sudah lewat daripada tanggal 15 Sya'ban dilarang puasa. Jadi jangan lagi kerajinan, ya, masih baik puasa. Kalau punya hutang bayar dari sekarang, jangan ditunda-tunda. Kemudian yang kedua, ketika menghadapi Ramadan, 1 atau 2 hari lagi mau Ramadan, kita baru puasa. Nunggu pengumuman pemerintah sehari lagi kita baru puasa. Ngapain ente puasa sunnah? Kagak boleh. Kecuali misal tadi ada orang biasa dia mah ngelakuin puasa sunnah itu memang rutinitas dia. Misalnya tiap bulannya dia mah puasa 13, 14, 15 Ayyamul Bid, biasanya dia puasa. Tanggal 14-nya dia puasa, tanggal 15-nya dia puasa, 16-nya puasa. Boleh nggak? Boleh, karena dia mau biasa. Ya, yang tobatnya anyaran mah baru, jangan. Kalau yang rutin dia biasa tuh melakukan puasa sunat, silakan saja lakukan. Kemudian juga tak boleh puasa Yaumus Syak. Hari di sana diragukan udah masuk puasa apa belum. Dosa puasa dulu. Biasanya kan nanti sorenya itu nunggu bahwa pengumuman apakah awal Ramadan itu sudah dimulai atau belum, nanti maghrib misalnya. Ini kita pagi malah puasa, kagak boleh, itu Yaumus Syak. Kemudian puasa pada saat Idul Fitri, Idul Adha, kagak boleh. Orang lain pada bakar-bakaran, makan lontong, kenapa nggak makan puasa? Ya. Idul Fitri, Idul Adha kagak boleh puasa. Ya Allah, jangankan Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan aja kagak. Disuruh Idul Fitri, Idul Adha puasa, berat bagi kita. Makanya para ulama, ada memang yang puasa seumur hidupnya, ada yang puasa seumur hidup. Tapi walaupun puasa seumur hidup, kagak boleh tuh hari Idul Fitri, Idul Adha, enggak. Mereka pada buka puasa, enggak pada puasa. Kemudian gak boleh puasa juga pada hari tasyrik.
Ya, hari tasyrik itu 3 hari yang mengiringi hari penyembelihan, hari Idul Adha. Itu 3 hari itu kagak boleh puasa. Dilarang kita puasa. Kemudian dilarang puasa juga hari Jumat kalau tidak didahului oleh hari sebelumnya atau hari setelahnya. Tiba-tiba misalnya Ripai puasa hari Jumat. Emang puasa hari Jumat Ripai puasa. Kenapa? Kan kagak boleh, kata mbahnya juga hari Jumat kagak boleh. Hari Jumat kagak boleh puasa kecuali misalnya di puasa Daud. Puasa Daud, Kemisnya kan tidak puasa, Rebuknya di puasa, Kemisnya buka, Jumatnya puasa, kagak apa-apa. Atau tadi lagi puasa Ayamul Bid, dia puasa Kemis, Jumat ya puasa, Sabtu ya puasa, boleh. Tapi menunggalkan kita puasa pada hari Jumat, puasa sunnah, kagak boleh. Dia puasa hari Jumat kagak boleh. Jangan mengkhususkan, bahkan puasa di hari Jumat itu tidak pernah dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Nah sekarang sering timbul pertanyaan, saya lupa melapangkannya dosa, tapi sahur mas sahur, kira-kira sah nggak puasa saya? Orang tarawehannya kagak. Biasanya kan kalau terjaga tarawehnya, terjaga niatnya. Ini gimana? Orang pulang kerja boro-boro mikir niat, langsung tidur rebahan. Bangun-bangun subuh makan, tidur lagi biasanya. Tidur lagi. Nah, tadi dari malam kayaknya saya kagak niat dah. Tapi dengan bangunnya itu terdetik gak dalam hatinya kalau saya tuh mau puasa. Itu sudah bisa, boleh. Karena atalafud bin niyah sunnah, melapangkan niat itu sunnah. Yang penting niatnya. Dengan sahur kan otomatis gitu juga. Emang bangun tidur makan emang karena lapar? Bukan, karena pengen sahur kita. Itu ada di dalam kitab Bujairumi ya. Kemudian mohon maaf, boleh mencicipi makanan enggak pada saat bulan puasa? Ya, boleh-boleh saja. Ya. Lau baqatu amali gharadil islahi limuta'atihi lam yukrah lil hajati. Nggak apa-apa, nggak makruh kalau demi kebutuhan pengen koreksi rasa atau ngecek tekstur buat bayi misalnya. Ya, ini masih keras, dicek sama dia. Wah, nggak mungkin. Ya. Kalau ngeceknya Indomie goreng nggak tahu. Indomie rebus. Ini koreksi nih rasanya, oh Indomie mah kayak gitu, dari dulu juga gak berubah. Itu mah barang pasti nggak bisa dikoreksi lagi. Kata iya nih, pas gak rasanya? Indomie udah pas, telan dari sana juga kayak gitu. Kurang sambal. Setelan Indomie udah ada di sananya. Yang dimaksud diperbolehkannya itu takut ntar suami kasinan. Setelan Indomie udah pas dari sananya, nggak usah dicoba-coba. Ya, setengah mangkok
ada yang kurang kenyang. Ya. Jadi setelan Indomie mah nggak boleh dicek rasa. Kenapa? Itu mau barang pasti. Dengan tujuan mengoreksi rasa, kita baru dibolehkan. Ya. Jadi kalau yang udah pakai takaran 2 gelas sekian rasanya nggak usah diicip-icip lagi. Ya, biasanya ibu-ibu masih ada keraguan mau ngecap makanan, ini batal nggak sih? Kalau sebatas di lidah doang, kagak batal. Ya, kalau ngecap sayur, ya sampai ke sini, ya, tumpah ini. Batal. Ya. Kemudian apakah pekerja berat, misalnya petani, tukang angkut di pasar, boleh nggak batalin puasa? Hah? Boleh. Pengennya itu. Ya. Sekarang udah musim penjajahan, kerja di batas normal semuanya. Gak ada yang sampai kalau nggak makan bisa mati. Ya. Orang bapak-bapak kan nggak makan sehari kuat asalnya ngerokok. Iya, orang nggak sarapan kuat, nggak ngerokok, kayak orang sakau, nggak bisa. Kemudian pada saat puasa boleh nggak pasang infus? Aduh, saya lagi puasa nih, panas dingin, mau batalin puasa, masih kuat. Cuman kalau dibuat di hari ini panas semakin tinggi. Kata dokter, udah Bu, kalau gitu diinfus saja. 10 menit lagi buka Pak Dokter. Nah, bagaimana? Boleh nggak diinfus? Boleh. Ya, boleh. Itu dalam kitab Hasyiah Qalyubi wa Umairah. Ya. Mazhab Syafi'i semuanya kita. Ya kalau rokok jelas ya batal puasanya. Jadi definisi puasa adalah sesuatu yang masuk kepada lubang kerongkongan kita, tenggorokan kita. Pertanyaannya Pak Ustaz, rokok ini nggak lewat? Batal, banyak alasan. Itu jumhur ulama ya, sepakat kalau merokok zaman dulu bahasanya itu tanbak, bahasa fikihnya ada dengan bahasa nutun, banyak sekali. Kemudian bagaimana kita kalau puasa terus dulu sebelum hijrah banyak bolongnya, masih jadi cabe-cabean. Ini cabe-cabean ya. Ya Allah, pas nikah dapetin anak majelis. Ya Allah. Pas nikah dapetin anak majelis, ya Allah. Pak Ustaz Ayung ya. Dapetin anak majelis, ya udah Neng, katanya. Tuh rambut tutupin. Alright. Kan kepaksa yang tadinya kagak puasa jadi ikut puasa, kan suami imam. Istri bisa ruku gara-gara imam ruku. Ya, kalau istrinya ngorok, ya, kalau suaminya ngorok, istrinya ngiler. Itu bisa sepaket. Ya. Coba ada Bu kalau suami rajin ibadah, ya Allah, kagak enak kita. Mau tidur lagi, suami lagi baca Quran. Elah. Ayo.
Nah biasanya kan kalau kayak gitu baru hijrah, ya Allah dulu berapa sih ingatnya saya ninggalin puasa berapa tahun. Ya Allah, pas dicek di kalender 10 tahun kayak KPR nyicil Ramadan. Gimana? Saya 10 tahun, 10 bulan apa 7 bulan ya? Ya Allah nggak inget deh, dulu mah kadang-kadang suka puasa. Kalau masih tinggal sama ibu masih puasa, pas kerja di pabrik kagak dah kayaknya. Nah, hitung yang pastinya saja, yang yakinnya menurut kita berapa, itu yang wajib dikodok. Ya, makanya itulah pentingnya ilmu agama sedari muda. Ya, nanti berkaitan dengan ibadah, kodok. Sholat juga sama, ya Allah. Dapat mertua yang soleh-soleh, ya Allah. Sholat belum bisa, sholat duhur keras bacaannya, ya Allah. Dikirain makin keras makin cakep, ternyata duhur mah gak dikeras. Kemudian gimana nih, mohon maaf, ini mah kan biasanya di wilayah kita ada ru'yat, ada hisab. Beda keputusan biasanya Muhammadiyah dengan NU itu beda keputusannya. Gimana kalau beda? Kata Muhammadiyah tanggal 15 biasanya lebih cepat. Kata NU tanggal 16. Gua mau pusing Ustaz. Puasa ada yang bilang 15, 16. Daripada gitu mending enggak puasa saya. Pusing. Boleh ngikutin satu itu metode, silakan. Mau yang ikut ruqyah, mau yang ikut hisab, silakan. Ya. Yang salah yang nggak ikut kedua-duanya. Nah ini pasti pertanyaan yang sering diulang-ulang pada saat bulan Ramadan. Ketika tibalah misalnya bulan Syawal, ibu-ibu biasanya punya hutang pada saat bulan Ramadan. Boleh gak misalnya melakukan kodok puasa Ramadan sekaligus diniati puasa Syawal sunnah? Boleh. Boleh. Asal puasanya ditinggalinnya itu memang karena bukan dalam rangka ngakalin. Nggak puasa hari ini dipaketkan aja maksudnya. Nah, kalau boleh kalau ya. Kemudian biasanya habis sahur lupa gosok gigi. Habis sahur lupa gosok gigi, makan sama kangkung, alot dia sama kangkung mah nempel di gigi, susah. Orang mah keselin tuh daging sapi, kangkung. Ya Allah. Ketawa-ketawa tuh hijau sih. Kangkung. Ya. Itu gimana misalnya bangun tidur dan lagi ketawa-ketawa aja sama temen atau lagi baca Quran lah biar cakep banget. Lagi baca Quran, ketelen. Nah, ketelen bahasanya ya. Kalau ketelen kagak batal. Tapi kalau ditelan dengan sengaja batal. Jadi kita kagak tahu kalau di sini masih ada kangkung, masih ada daging. Ketelen nggak batal. Dari subuh pas bangun tidur atau pas pulang dari sholat, ingat di sini nempel, biarin lah buat bonus. Kalau kayak gitu batal. Ya, karena dia tahu kalau di sini misalnya ada nempel, kemudian kita biarin padahal kita tahu, makan sengaja itu.
cabai merah di sini juga kita nggak ingat, kadang diketawain sama teman sendiri, digigit tengah-tengah merah, hehehe. Ya. Dia bilang ke temennya, alhamdulillah ya kita masih puasa. Mulutnya bau jengkol kan ketara. Orang merokok itu ketara. Ya. Terus gimana kalau dalam dahak? Kalau sampai ke mahrajnya ha atau kha, kita bisa ngeluarin tapi malah ditelan, batal. Terus bagaimana, mohon maaf ya, ini mohon maaf, ini fikih. Bagaimana kalau sedang puasa mentang-mentang laki bini berdua di rumahnya, kemudian anaknya lagi sekolah, gang dari WC ke kamar gak pakai handuk, kayak zaman purba. Biasanya yang kayak gitu mah suami, ya. Kalau istri mah ngikutin biasanya. Istri mah ngikutin biasanya. Nah, gimana kalau seperti itu? Kalau seperti itu hanya makruh. Kecuali yang dilihat itu perkara yang haram. Ya, perkara yang haram, bukan mahram kita, itu haram. Ya. Itu kalau istri, ya biasanya itulah teledornya kita. Ya. Mau mandi nggak bawa handuk, ya udahlah lanjut saja. Nanti keluarnya kayak jin. Ya, nggak pakai baju, nggak apa, lari aja. Makruh. Ya. Gimana kalau perempuan lagi tengah-tengah puasa, kan dia lagi posisi lagi haid, berhenti itu haidnya itu di siang hari, maka disunahkan. Berarti kalau ditinggalkan juga apa-apa ya. Misalnya dia bersih, suci di siang hari itu, maka bagusnya mah imsak, menahan diri tetap dari makan. Ya, misalnya jam 2 kan suci, sudah nggak keluar lagi, ambil mandi lah. Disunahkan imsak, menahan makan. Tapi nggak apa-apa kalau mau ngebasuh juga silahkan. Kemudian orang yang bepergian itu ada rukhsah boleh membatalkan puasanya dengan hitungan syarat-syarat tertentu, 2 marhalah. Nah, sekarang mohon maaf, gimana Ustaz? Kalau dia kan memang supir bis, apa sebulan atau tiap tahun dia kagak wajib puasa, alasannya memang sehari-harinya di perjalanan? Tidak boleh berbuka. Kan kita mohon maaf ya, yang bukan supir itu kalau jalan aja arah-arah Bandung pusing gitu. Tapi kalau yang supir mah enak aja. Bahkan di waktu istirahat 2 jam dia bisa tidur. Kita yang bukan ahlinya, yang bukan supir, susah. Berangkat ke Jawa, supir mah kuat, melek. Kita mah duduk, nggak kuat lama. Setelan 5 menit udah. Dicopet juga salah.
Kata copetnya pas diperiksa polisi, kenapa kamu ambil? Saya kira sudah meninggal Pak orangnya. Nggak bangun, kayak bangke. Gimana kalau orang yang sedang sakit tidak ada harapan untuk sembuh, sekaligus tidak bisa bayar fidyah, hidup sebatang kara nenek-nenek, ya BPJS kagak ada, gitu kan. Kemudian keluarga kagak ada, nih kalau lanjut puasa juga nggak sanggup, penyakitnya nggak ada harapan untuk sembuh. Kalau sudah seperti ini, kan kalau normalnya mah harus bayar fidyah. Gimana? Tapi dia mah nggak ada duit buat bayar fidyah. Free, nggak usah. Tidak ada kewajiban apapun untuk kita. Allah itu maha penyayang bagi kita. Jadi nggak ada istilah saya pinjemin uang ya, kecuali mau ngasih nggak apa-apa. Sama kayak bayar zakat fitrah. Orang kagak punya sekilo-kilo acan, seliter-liter acan, ya Allah saya buru-buru mau bayar zakat fitrah. Orang kagak punya apa-apa, ya Allah. Ini aja kalau makan ngandelin berdiri di bawah pun di pinggir jalan baru ada yang ngasih makan. Pengen kayak orang lain saya bayar zakat fitrah, kagak punya, ya Allah. Harus gak? Kagak. Bahkan kewajibannya itu juga harus dihitung dengan hari besoknya. Hari besoknya kira-kira saya mau makan gak, atau ada makanan gak? Kalau gak ada makanan kecuali beras itu juga, maka gak wajib baginya bayar zakat fitrah. Saya punya 2 liter Ustaz, ini kalau dipakai buat bayar zakat fitrah nggak makan besok ya. Itu nggak wajib baginya zakat fitrah. Gimana misalnya saya mah sebenarnya mah ada Ustaz, cuman ya diutang sama orang, duitnya berasnya juga diutang sama orang. Kayaknya mah kalau untuk hari ini bisa saya ngeluarin zakat fitrah, cuman baru separohnya nih zakat fitrah, boleh nggak? Boleh. Nanti kalau udah ada duit, bayarin sisanya. Itulah dalam hal beragama. Di sisi lain ada ketegasan, tapi di sisi lain juga ada kemudahan dan kasih sayang. Agama Islam itu tidak meribetkan. Yang ribet itu kalau nggak tahu ilmunya. Sholat juga kan Allah memberikan kemudahan kepada kita. Gak bisa berdiri silakan sambil duduk, gak bisa duduk berbaring silakan. Ya Allah gak bisa apa-apa lagi cuma dengan isyarat kelopak mata, silakan. Ya, madama aku mustabitan, selama akalnya masih ada, dia masih dituntut untuk sholat. Ya Allah, mudah-mudahan kita bentar lagi akan menghadapi bulan puasa. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semuanya, diberikan panjang umur, biar bisa ngadepin bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh sukacita, dengan penuh sambutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita kan kalau nyebut bulan Ramadan bahasanya marhaban. Selamat datang, ya, selamat datang, dan bahasa marhaban itu sebentuk pengagungan. Jadi bukan hanya ucapan selamat datang yang biasa di Indomaret, selamat datang kakak, ya, atau di ruko-ruko di lain. Tapi kalau sudah tarhib, rohaba yurahibu tarhiban, itu artinya mengucapkan selamat datang beserta menyadari bahwa yang datang itu adalah tamu yang agung. Ya kan, kalau kita ada tamu agung lah,
Minimal di kita mah kedatangan rumah kita ini Bapak Lurah dari pagi udah dipel. AC yang 3 tahun sekali nyala di setel lagi. Ada tamu. Ya, orang Minang yang udah bulukan nih, pelap-pelapin, goreng. Ada Pak Lurah datang, ya Allah. Suaminya biasa ngerokok tingwe beli di Samsung dulu. Ada Pak Lurah. Nah itulah gambarannya kita kalau kedatangan tamu agung. Rumah kita dibersihin dulu, mau Ramadan batin kita bersihin dulu. Ya Allah, saya tuh banyak dosanya. Ya Allah, mudah-mudahan saya minta Ramadan kali ini, mudah-mudahan saya jangan banyak dengki sama orang. Ya Allah, jangan sampai puasa saya itu cuman haus, cuman lapar. Ya Allah, stop nih mulut dari gibah ya Allah. Tuh udah di stop tuh, dari kita udah kontrol. Cara kontrolnya gampang. Gampang gibah mah. Coba setiap buku catatan. Baca Quran. Kalau habis baca Quran, checklist satu checklist. 2 kali baca Quran, checklist 1 kali gibah, checklist gibahnya. 1 kali zikir, checklist zikir. Nanti sebelum tidur cek mana yang paling paling. Insya Allah baca Quran. Baca Quran. Ya dong, baca Quran. Yang paling banyak. Dicek gibah nol kan? Nggak ada, soalnya nggak kecatat. Banyak banget kalau kecatat. Cara simpel dulu guru kita mengajarkan seperti itu. Ya. Bahkan ulama zaman dulu gimana sih? Mohon maaf ya. Yang paling sering di bulan Ramadan itu saya kira kalau nyolong mah jauh ke nyolong mah. Nih yang gacor mulut. Padahal mulut kita ini udah dipenjara sama 2 bibir. Ini sama gigi juga dihalangin. Kagak bisa juga. Pelapisnya ada 2. Mata mohon maaf 1 pelapisnya. Lidah kita pelapisnya ada 2, ada gigi. Masih juga. Hati-hati ya Allah. Ya. Banyaknya dosa di puasa itu ya kita mah jarang jalan-jalan bermaksiat dengan mata agak jauh ya. Kebanyakannya mau, tapi nggak tahu kalau anak muda nggak ya. Ngabuburit ke BP, mana ya ngabuburit? Keliling eceng, bukanya di Banten. Labuan, foto-foto dari lantai pertama ke lantai 3 hatam semuanya. Makannya dibahas. Itu udah pengalaman setiap orang. Janjian ketemuan di mana dia ketahuilah bahwa yang kita foto sudah pasti yang jarang dilakukan, ya kan? Kenapa umroh sering dipoto? Karena jarang. Kenapa di restoran dipoto? Jarang makan enak. Coba ada gak orang-orang kaya, misalnya yang sultan-sultan, sabu nih. Gope nih. Gak ada. Kenapa dipoto? Karena kita jarang. Kalau sering ngapain? Udah biasa. Saya mau sholat subuh di musola, itu masih yang dikit di Masjidil Haram. Ya mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, kita lagi Ramadan.